Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan kembali memberikan kekuatan kepada kita. Kita bersyukur hari ini kembali kita bisa dan masih diberi kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita masih bisa bernafas, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa melakukan segala pekerjaan, kegiatan kita, semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan satu hal yang harus kita sadari bahwa saudara, dalam kehidupan ini kita membutuhkan juru selamat. Kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu sendirian tanpa Tuhan. Kita tidak mampu melakukan segala sesuatu sendirian tanpa pertolongan Tuhan. Dan jikalau kita mampu sampai detik ini bertahan, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan kita memerlukan Tuhan sebagai juru selamat kita yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, agar dalam segala yang kita lakukan kita tidak menjadi sesat atau kita tidak berjalan di luar dari jalan Tuhan. Dan saya rindu untuk mengajak saudara, walaupun kita berjauhan, saya di sini, saudara di sana, tetapi kita disatukan dalam kasih Tuhan. Saya di sini, saudara di sana, tapi saya rindu mengajak saudara untuk menyediakan waktu bersama-sama. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau menyembah Dia dalam segala kondisi kita, entah dalam kondisi baik atau tidak baik. Yang kita harus yakini bahwa Tuhan Yesus tetap baik dan Dia mengasihi kita, bahkan Dia rela mati untuk kita, menjadi juru selamat atas hidup kita. Dan ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka kita juga akan mengalami satu rasa, yaitu kita tenang bersama Tuhan. Dan kita merasa tentram, bahkan kita mengalami damai sejahtera karena kita tahu siapa yang menjadi jurumudi hidup kita. Saya rindu untuk kita mengambil saat teduh dimanapun saat ini saudara berada, entah di rumah, entah saudara ada di tempat yang ramai, entah saudara ada di tempat yang sunyi. Biarlah hati kita dikuasai oleh Tuhan, karena kita mau memuji memuliakan Tuhan. Ku perlukan juru selamat. Sudah
perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menjadi juru selamat kami. Engkau yang telah mati di atas kayu salib menggantikan kami. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, ingatkan kami untuk kami mengambil saat teduh bersama Tuhan. Karena satu hari itu lebih berharga di hadapan Tuhan daripada 1000 hari di luar sana. Bahkan satu hal yang kami lakukan untuk duduk tenang beribadah bersekutu dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada 1000 hal-hal baik yang kami lakukan di luar sana. Oleh karena itu Tuhan, teduhkan hati kami, teduhkan jiwa kami, buatlah kami merasakan kasih Tuhan hari ini. Buatlah kami merasakan lawatan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus sendiri bekerja, berbicara, mengajari kami, masing-masing pribadi kami. Apapun kondisi kami yang kami alami saat ini yang membuat kami sulit untuk merasakan kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit, dan biarlah Tuhan yang melawat hati kami. Apapun yang menjadi halangan untuk kami bersekutu dengan Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menghalaukan itu, supaya kami boleh tunduk, duduk, teduh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, angkat hati kami, jiwa kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita kembali akan memuji Tuhan. Yesus sudah bangkit dan iblis dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, sehingga kita mau bersama-sama menyerukan, bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Dan nama Yesus adalah di atas segala-galanya. Kita nyanyikan pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kita mau buka hati kita. Bagaimanapun kondisi kita, sekalipun kita sulit, bahkan hati kita tidak bisa bekerja sama untuk membawa diri kita memuji memuliakan Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh roh Tuhan setiap hari menuntun, membimbing kita, menolong kita agar kita sungguh mengalami lawatan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh
kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini kami, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami percaya bahwa Engkau sudah mengangkat segala kelemahan kami dengan mati di kayu salib. Pimpin kami, tuntun roh kami, agar jiwa kami terus memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Bahkan Tuhan memampukan kami untuk kami menyangkal hati kami, sehingga damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam diri kami. Apapun kondisi kami saat ini, pergumulan masalah datang silih berganti, kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Kami percaya Tuhan mengerti, bahkan Tuhan turut merasakan apa yang kami alami. Bapa, kami rindu membaca, merenungkan firman-Mu, menyediakan waktu untuk kami teduh, tunduk di sekitar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya. Kita masih tetap dalam kondisi social distancing, sehingga keberadaan kita sangat terbatas, bahkan juga dibatasi. Tapi itu tidak mengapa, karena sekalipun kita terbatas bahkan dibatasi, firman Tuhan tak terbatas. Kita bisa membaca, kita bisa merenungkan firman itu, bahkan kita bisa mendapatkan kekuatan itu melalui firman Tuhan, melalui waktu yang sangat singkat. Saudara, ketika kita menyediakan diri untuk kita, sesibuk apapun kita peduli dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Sebenarnya ini ada beberapa ayat, tetapi saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 24 ayat yang ke-36. Lukas 24 ayat yang ke-36. Saudara bisa menyimaknya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Satu bagian ini saja, yang lainnya nanti kita akan bahas. Saudara, ketika kita membaca bagian ini dan kita melihat kisah-kisah sebelumnya, minggu lalu saya membahas tentang kematian Yesus menjadi jalan damai untuk kita. Kita didamaikan oleh Tuhan dengan kematiannya di kayu salib. Jadi masih berbicara tentang damai. Kalau Yesus mati menjadi jalan damai untuk kita, dan Yesus sudah bangkit, dan ketika dia bangkit, dia pun mengatakan satu kata berkat, kata penghiburan, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Dan ini satu kalimat yang sebenarnya dibutuhkan oleh semua orang. Jadi saya memberikan tema damai sejahtera bagi kamu. Setelah Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-murid, ya. Dalam teks Lukas ini, dalam Injil Lukas ini khususnya ada, saya lihat 5 ya, ada 5 kali Yesus menampakkan diri. Kalau kita mau melihat dari tulisan-tulisan banyak orang, ada yang berkata lebih dari 5, ada yang bilang 12 kali, ada yang bilang 17 kali ya. Itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes digabungkan jadi satu sehingga menjadi banyak. Namun Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dibilang Injil Sinoptik ini masih berkaitan ya, sehingga kisahnya menceritakan hal yang hampir bersamaan. Nah, ketika Yesus menampakkan diri, yang pertama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena saat ia sedang sendirian di taman. Nah, itu tertulis dalam Yohanes 20 ayat 14. Lalu kepada perempuan lain sewaktu mereka hendak memberi
tahu murid-murid Yesus yang lainnya, ketika perempuan-perempuan ini hendak merempah-rempahi Yesus ketika dia datang pagi-pagi untuk merempah-rempahi Yesus di kuburnya, dan dia melihat pintu dari kuburnya itu sudah terguling, ya. Mereka adalah Maria dari Magda dan Maria ibu Yakobus, bahkan Yohana. Itu kita bisa lihat di Lukas ini ayat yang ke-10 dan juga dari Matius, ya. Lalu kepada Petrus ketika dia seorang diri, dan kepada dua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, ya. Lalu kepada 11 murid, seperti yang diceritakan di ayat-ayat sebelumnya, Yohanes juga mencatat, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di Danau Tiberias, ya. Jadi semua murid ya ini, kecuali satu yaitu Yudas. Jadi muridnya Yesus kan ada 12 nih, ya. Jadi ini ada 11. Dalam Injil ini, Injil sinoptik ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes ini, penulis menuliskan kisah yang hampir sama dengan masing-masing penulis, ya. Matius ditulis oleh Matius, Markus ditulis oleh Yohanes dan Markus, lalu Lukas sendiri, ya. Di sini Lukas ini ditulis oleh Lukas, anak Zebedius. Sehingga berbeda penulis, namun kisah di dalamnya hampir sama, menceritakan kisah yang sama, dan di Lukas ini yang lebih lengkap. Dan Lukas adalah sahabat dekat dan rekannya Paulus, ya. Ini sedikit kita mengetahui. Ia juga menulis kisah para rasul, dan kedua kitab antara Lukas dan juga kisah para rasul ini masih berkaitan. Jadi saling melengkapi di antara Injil-Injil ini. Nah, ketika Yesus menampakkan diri beberapa kali, ini dia lakukan sebelum Yesus naik ke surga, ya. Sebelum kenaikan Yesus ke surga dalam jangka waktu 40 hari. Jadi dalam jangka 40 hari itu ada banyak yang bisa Yesus lakukan. Dia menampakkan diri kepada murid-murid, kepada perempuan-perempuan yang dari Magda. Lalu ada pesan-pesan dan juga ada hal-hal positif yang bisa kita pelajari dari sini. Dan saudara, ketika kita melihat bagian ini, di ayat-ayat sebelumnya, ya, itu dikatakan di ayat yang kelima, pasal yang ke-24 ini dikatakan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ini ketika Yesus bangkit pagi-pagi, para perempuan itu hendak datang merempah-rempahi. Jadi ketika mendapatkan kuburnya Yesus terbuka, lalu dia bertemu dengan malaikat, yang membuat mereka merasa ketakutan, ya. Mereka merasa takut. Lalu malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang sudah hidup di antara orang mati?" Dan dia mengingatkan juga perkataan-perkataan Yesus. Lalu ada juga, kita melihat sebelumnya, ya, dua murid Yesus yang menuju Emmaus, itu dalam ayat yang 16 sama ayat 20. Jadi ketika mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit, ada yang menghalangi pandangan mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Dan sampai Yesus bercakap-cakap, bahkan makan bersama dengan mereka, baru mereka sadar bahwa yang bersama dengan mereka itu Yesus. Lalu sampai Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi." Nah, di sini para murid mengalami satu kondisi, ya. Mengapa saya sedikit mengupas, ya, bagian-bagian ini? Saya ingin menceritakan bahwa para murid di sini mengalami satu kondisi yang membuat mereka merasa sedih. Nah, kenapa mereka sedih? Karena mereka
mengetahui bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Dan itu membuat mereka merasa sedih. Dan mereka mengalami kondisi yang membuat mereka merasa takut. Nah, ini satu kondisi yang membuat mereka merasa tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Sehingga ketakutan dan kesedihan yang dialami oleh para murid ini membuat mereka lupa dengan perkataan-perkataan Yesus yang Yesus ucapkan sebelum dia disalib. Dan perkataan-perkataan itu sekejap langsung hilang. Padahal sudah jelas Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan dihukum, lalu dia mati, dan dia akan bangkit. Ya. Dan ini perkataan ini sudah diucapkan, tetapi murid-murid Yesus menjadi lupa. Mereka menjadi lupa. Rasa takut dan sedih ini membuat para murid juga mulai merasa ragu dan mulai tidak percaya, sehingga Yesus juga melakukan satu tindakan untuk meyakinkan mereka. Nah, sementara para murid mempercakapkan dalam teks ini ya, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, jadi di sini para murid sedang mempercakapkan satu peristiwa yang sudah terjadi dulu ya, bagaimana Yesus mati, lalu antara yakin dan tidak bahwa yang bersama dengan dia, yang berbicara dengan dia itu Yesus atau bukan. Bahkan mendengar berita ada yang mengatakan Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bertemu dengan Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, bahkan perempuan-perempuan lain. Bahkan Yesus sudah menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi ini antara iya dan tidak, mereka mengalami keraguan. Mereka ragu karena hati mereka masih dibelenggu dengan rasa takut, sedih melihat dan menyaksikan Yesus mati di kayu salib, sehingga hati mereka masih terfokus ke arah kematiannya, sampai lupa bahwa Yesus sudah berkata Yesus akan bangkit. Jadi dia lupa. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di saat mereka membicarakan tentang hal-hal ini ya, Yesus bangkit, ada yang ragu, ada yang bilang menampakkan diri kepada A, B, C. Yesus menampakkan diri kepada 12 murid ini dengan mengatakan satu kalimat, damai sejahtera bagi kamu. Nah ini saudara, ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, ucapan ini adalah ucapan pertama yang dikatakan Yesus kepada 11 muridnya. Dan kata-kata ini dimaksudkan bukan untuk memuji, bukan sebuah pujian, ya, tetapi sebagai penghiburan. Sebagai penghiburan. Dan ketika Yesus mengatakan kalimat ini, murid-murid itu dalam teks selanjutnya ya, ayat yang ke-37 dan seterusnya, murid-murid mengalami ketakutan, takut terus, takut lagi. Mereka terkejut, mereka takut, mereka menyangka mereka melihat hantu, ya. Mereka menyangka mereka melihat hantu. Dan ketika pada saat itu, karena keraguan-keraguan ini, makanya Yesus memberikan satu keyakinan, mengatakan damai sejahtera bagimu. Salam ini menunjukkan bahwa kunjungan Kristus diwarnai dengan kasih dan persahabatan. Kenapa? Ya, meskipun murid-murid telah meninggalkan Yesus dalam penderitaannya, hal pertama yang Yesus lakukan kepada para murid adalah damai sejahtera bagi kamu. Menyatakan satu rasa ajakan untuk berdamai. Kalimat berkat yang diucapkan oleh Yesus untuk murid-murid. Dalam kesedihannya, Yesus memberikan satu penghiburan, damai sejahtera bagi kamu. Dan karena mereka, kalau mau melihat dari teks selanjutnya ya, mereka masih ragu, benarkah ini Yesus? Ataukah ini hantu? Tiba-tiba dia datang, ketika murid-murid berkumpul, tiba-tiba Yesus datang dan dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Jadi mereka mengira itu hantu. Tiba-tiba datang, tiba-tiba ada suara
damai sejahtera bagi kamu. Dan itu membuat mereka takut, membuat mereka merasa ragu, membuat mereka merasa heran, takut, heran, ragu, nggak percaya rasanya. Benarkah ini Yesus sudah bangkit? Ya. Sehingga untuk meyakinkan itu Yesus memberikan satu bukti. Ada beberapa bukti sebenarnya, bukan hanya satu. Yesus meyakinkan para murid dengan memberikan bukti-bukti bahwa disuruhlah lihat tangannya, ya, tangannya berlubang paku, kakinya juga. Bahkan di teks bagian-bagian lain itu menunjukkan Thomas yang adalah orang yang sulit untuk percaya, dia suruh cucukkan tangannya di lambungnya. Yesus menyuruh Thomas untuk mencucukkan tangannya di lambungnya supaya percaya bahwa ini loh, aku sudah mati dan ada bekas paku di tangan. Bahkan di kaki ini ditunjukkan. Bahkan juga di lambung. Di lambungnya kan ketika Yesus disalib, ada pasukan Romawi yang menunjukkan tombak di lambungnya kan, untuk meyakinkan bahwa Yesus sudah mati. Sehingga tangan yang berlubang paku, kaki, dan juga lambung itu menunjukkan Yesus sudah mati. Tapi Yesus sudah bangkit, dan matinya benar-benar mati, bukan mati suri. Dia mati dan dia bangkit. Bangkitnya inilah yang ketika dia menampakkan diri berkali-kali, bahkan ketika Yesus naik ke surga itu bukan hanya satu orang yang menyaksikan, tapi lebih dari 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus di surga. Itu dalam Injil ini semua dicatat ya. Dulu saya memperhatikan ini satu persatu untuk meyakinkan diri saya. Karena saya juga sebenarnya seperti Thomas, tidak mudah percaya. Jadi seperti ini, Thomas ketika, bahkan murid-murid yang lain ya, ketika para perempuan itu ketakutan melihat malaikat dan dengan pesan itu, bahkan Yesus menampakkan diri kepada Maria dari Magda itu, ya, dan disuruh mengatakan, katakan kepada semua muridku, aku sudah bangkit, ya. Dan bahkan Yesus mengatakan dia akan menemui murid-muridnya di Galilea, dia akan mendahului mereka ke Galilea. Jadi mereka menganggap kabar berita yang disampaikan oleh para perempuan itu kepada para murid yang lain itu omong kosong. Makanya itu dipercakapkan. Benar gak sih Yesus sudah bangkit? Benar gak sih Yesus sudah menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu? Benar gak sih Yesus menampakkan diri kepada Thomas? Dan lain sebagainya. Sehingga ketidakpercayaan ini membuat Yesus harus menunjukkan diri, memberikan satu bukti. Thomas pun begitu. Percayanya Thomas harus ada bukti. Saya pun begitu. Percayanya saya harus ada bukti. Dan saya ini seperti Thomas, ada untung, ada ruginya sebenarnya. Ada untung, ada ruginya. Ruginya ketika kita tidak percaya tentang kabar berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada para murid, kita harus melihat, memaksa diri harus melihat. Jika ada sesuatu terjadi, maka kita ketinggalan. Ketika misalkan nih, Yesus bilang, saya akan menyelamatkanmu hari ini dan kamu harus duduk di sana. Tapi kita nggak percaya. Itu pesannya Tuhan kepada kita melalui misalkan ya, melalui para nabi. Kamu harus melakukan ini di sini. Tapi kita nggak lakukan. Kenapa? Kita nggak percaya omongannya dia yang beralaskan dengan dasar katanya ini pesan dari Tuhan. Akhirnya apa? Ketika Tuhan di situ untuk melakukan penyelamatan, kita nggak ada di situ. Ini negatifnya. Padahal kalau percaya itu adalah berbicara tentang iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan juga. Jadi itu iman. Nah, positifnya dari sikapnya Thomas yang tidak percaya ini, ada juga. Positifnya adalah tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Tidak mudah disesatkan, kamu lompat ke dalam gelap. Lalu orang melompatkan diri ke dalam gelap. Nah, itu positifnya. Saya dulu juga seorang yang sangat-sangat sulit untuk percaya. Bahkan saya berani katakan saya dulu Thomas. Tanpa bukti saya tidak mau percaya. Dan ternyata
Tuhan menyatakan diri. Benar-benar Tuhan memberikan satu bukti. Kita pun bisa mengalami hal ini, kita bisa mempelajari ini. Makanya Yesus menunjukkan satu bukti meyakinkan. Setelah dia bangkit, ada lubang paku di tangannya, bekas. Kakinya, bahkan juga lambungnya, bahkan juga dia makan. Makanya dia, adakah makanan daripadamu? Lalu dia dikasih ikan goreng. Lalu dia makan. Hantu nggak makan nasi, hantu nggak makan ikan, hantu nggak ada yang makan, apalagi hantu-hantunya Hongkong. Nggak makan mereka. Mereka hanya makan dupa. Mereka hanya makan yang bisa dihirup. Jadi kepercayaannya orang sini kan ya, dikasih sesembahan, dihirup, sudah itu tandanya udah dimakan. Dikasih dupa, dihirup asapnya, udah makan. Makanannya apa? Cuma dupa, kenyang. Jadi kalau hantu makannya dupa, tapi Yesus makan ikan dia. Setelah dia bangkit dari kematian, dia makan ikan. Jadi saudara, kenapa saya bicara panjang lebar ini? Ada satu hal yang sebenarnya saya ingin sampaikan. Kita juga pernah mengalami kondisi yang dialami oleh murid-murid. Tidak percaya, walaupun kita sudah mengaku kita percaya. Kita juga mengalami kehilangan damai sejahtera. Kita juga pernah mengalami rasa takut, rasa khawatir, ragu seperti Thomas. Kita pernah mengalami kondisi-kondisi seperti ini yang dialami oleh murid-murid. Bukan berarti bahwa kita meragukan bahwa Yesus mati dan bangkit. Tidak. Dalam semua hal, dalam semua kondisi, dalam hidup kita, banyak hal yang kita sulit untuk percaya. Padahal dikatakan apa? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itu iman. Kalau iman harus melihat dulu, itu perlu dipertanyakan. Tapi iman itu sesuatu dasar dari pengharapan kita yang terdalam kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya itu iman. Jadi kita nggak harus, Tuhan tunjukkan dirimu dulu. Aku harus melihat dengan mata kepalaku kalau Yesus itu benar-benar Tuhan. Makanya saya harus percaya. Jadi ada kondisi-kondisi yang kita bisa alami seperti yang dialami oleh murid. Setiap kali kita bisa merasa susah. Ya. Dan biasanya ketika kita mengalami rasa susah, rasa takut, itu banyak sekali pikiran-pikiran buruk yang ada dalam pikiran kita, yang timbul dalam hati kita dan membuat kita resah. Tema kita, damai sejahtera bagi kamu. Jadi kalau Tuhan berbicara tentang damai, berarti lawan katanya adalah adanya ketidakdamaian, adanya kegelisahan. Kalau orang damai, dia nggak akan gelisah. Tapi kalau orang gelisah, pasti nggak ada damai sejahtera. Nah, kenapa bisa nggak sejahtera? Pasti ada hal-hal yang tidak benar dalam diri kita. Kenapa? Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan secara otomatis mengalir dalam hati kita. Dan kadang-kadang kesusahan itu merupakan dampak dari pikiran yang timbul dalam hati. Jadi kesusahan itu dampak yang timbul dalam hati kita, yaitu duka, ketakutan, ya. Ketakutan-ketakutan kita itu bersumber dari hal-hal yang kita lakukan sendiri. Terkadang pikiran yang timbul dalam hati kita merupakan akibat dari kesusahan itu, yaitu akibat dari pergumulan yang entah itu datangnya dari luar dan ketakutan yang ada dalam diri kita. Pergumulan dari luar dan ketakutan dalam diri kita bisa menghilangkan damai sejahtera. Dari hati muncul pikiran, lalu kepada tindakan. Apa yang kita rasakan akan membuat kita berpikir entah itu hal yang baik ataupun hal yang negatif, dan itu bisa berakibat pada tindakan. Kalau kita merasakan tenang, tentram, damai sejahtera, maka yang di pikiran kita juga hal-hal yang positif. Dan tindakan kita pun juga merupakan tindakan-tindakan yang positif. Tetapi sebaliknya, ada juga, jadi bukan hanya dari hati ke pikiran lalu ke tindakan. Dari tindakan
dari mata kita melihat tindakan, lalu kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, lalu membuat hilangnya damai sejahtera karena yang sudah dilihat adalah yang tidak baik, lalu dipikirkan juga tidak baik, yang dirasakan juga tidak baik, tidak ada damai sejahtera. Tindakannya juga nggak akan baik, bahkan dampaknya bagi orang lain juga tidak baik. Jadi hal yang baik yang membuat kita resah, yang membuat kita gelisah itu seringkali dari sini ke hati, dari mata ke hati ke tindakan. Bisa juga karena dari mata turun ke hati ke tindakan. Tapi juga bisa orang tiba-tiba gelisah, resah. Hati nurani kita membuat kita gelisah, membuat kita resah. Roh Kudus berbicara kepada kita dengan menggugah hati nurani itu. Apa yang membuat kita gelisah? Nah, ketika kita sudah gelisah, nggak enak, pasti pikiran kita udah nggak karu-karuan. Timbul pikiran buruk, negatif. Tapi kalau kita bisa mengarahkan, wah, kenapa tiba-tiba saya gelisah? Kita berpikir positif, maka tindakan kita pun akan positif. Jadi bukan hanya dari mata, ke pikiran, ke hati, lalu ke tindakan. Jadi semuanya berputar. Dari mata, pikiran, hati, tindakan. Dari hati, dari tindakan kita diingatkan, digelisahkan, lalu kita memikirkan, lalu ke tindakan. Jadi berputar. Sehingga masalah, ketakutan, kesusahan, dan lain sebagainya itu pusatnya sebenarnya dari diri kita. Mungkin kita pernah berkata, saya mengalami masalah ini karena si A membuat saya menderita. Saya menderita, bahkan saya mengalami kegelisahan itu karena si B yang membuat saya gelisah. Kalau sudah seperti itu, nggak akan pernah ada habisnya. Maka kita akan terus berkata, penderitaan, kesusahan, kegelisahan datangnya dari luar. Kita nggak akan bisa tahu bahwa itu juga sumbernya dari dalam hati kita. Sehingga kita hanya berputar-putar dan kembali kepada diri sendiri. Kapan kita dewasanya kalau kita terus berputar-putar dengan diri sendiri, bahkan membuat menyalahkan orang karena kondisi kita. Kita susah, kita menderita, kita gelisah, gak ada damai sejahtera karena orang lain yang membuat. Tapi kita gak menyadari bahwa tindakan kita itu membuat tidak adanya damai sejahtera. Tidak adanya damai sejahtera karena tindakan kita. Nah, bagaimana dengan kita jika kita berada dalam kondisi seperti yang dialami oleh murid-murid? Ketakutan, kesusahan, kesedihan yang mendalam karena apa? Di ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan bahkan itu Yesus yang menampakkan diri kepada dua murid yang mau menuju ke Emmaus ya. Itu dikatakan, masakan engkau tidak tahu apa yang terjadi di sini? Yesus yang adalah Raja itu disalibkan, dijatuhi hukuman mati. Padahal Yesus adalah pengharapan kami yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Ya, itu pengharapannya dua murid ini yang ketika waktu itu bertemu dengan Yesus. Tetapi padahal Yesus bercakap-cakap dengan dia, ngobrol, bahkan duduk makan. Yesus memecahkan roti, membagikannya. Mereka rasa hatinya berkobar-kobar, tapi mereka masih gak sadar. Ketika berbicara dengan Yesus, mereka gak sadar. Setelah Yesus memecahkan roti dan memberikannya untuk dia makan, baru mereka sadar. Bukankah hati kita berkobar-kobar saat kita bicara dengan dia tadi? Baru dia sadar karena ada yang menutup di matanya. Kita juga seperti itu. Ketika kesedihan, ketakutan, kegelisahan yang dialami oleh para murid itu kita alami juga, itu membuat kita lupa dengan perkataan Tuhan. Kita sering lupa dengan perkataan Tuhan karena ini kan, sedih, kegelisahan, masalah datang silih berganti. Lupa, padahal satu hal yang bisa membuat kita itu terus mengalami damai sejahtera yang tak terbataskan itu ketika kita terus mengingat satu perkataan Tuhan. Murid-murid Yesus, mereka mengalami kegelisahan, ketakutan ya, karena
Dia lupa perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Yesus berkata bahwa anak manusia akan mati dan akan bangkit. Dan dia akan naik ke surga. Mereka lupa perkataan ini sehingga ketika Yesus mati, fokusnya mereka hanya kepada kematian Yesus. Lupa bahwa Yesus akan bangkit. Dan itulah yang akan mengurangi damai sejahtera yang dialami oleh murid-murid Yesus. Kita bisa belajar dari sini. Ingat perkataan-perkataan Tuhan supaya damai sejahtera itu ada dalam hati. Dan lakukan perkataan Tuhan itu, maka damai sejahtera itu selalu ada. Mengapa kita harus mengingat perkataan Tuhan? Firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Ya, itu dalam Roma 10. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang diberitakan oleh para murid. Sehingga dikatakan lagi di ayat setelah itu, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, yaitu Yesus, tidak akan dipermalukan. Ini dulu saya yakini. Ketika kita percaya kepada Yesus dalam segala keadaan, entah itu dalam kondisi baik, entah itu dalam kondisi yang tidak baik, kita tidak akan dipermalukan. Kalau kita mengingat perkataan Yesus ini, maka dalam kondisi apapun, damai sejahtera tetap ada di hati. Jadi ini satu penghiburan buat kita. Dan Yesus tidak mengingat bagaimana murid-murid Yesus meninggalkan dia. Makanya dikatakan meninggalkan dia dalam penderitaannya. Ketika Yesus ditangkap, murid-murid kan terbirit-birit lari. Ketika Yesus ditangkap, masih ingat kan? Yesus ditangkap, murid-murid terbirit-birit lari meninggalkan Yesus. Mereka takut, sembunyi mereka. Karena mereka lupa bahwa memang inilah yang harus dialami. Nah, kita tahu ya, ini sebagai penutup. Kita tahu, bahkan kita percaya kok Yesus mati dan bangkit. Tapi kita membiarkan Yesus bangkit sendiri. Dan kita tidak mau bangkit bersama-sama dengan Kristus. Bangkit dari kejatuhan, bangkit dari semuanya. Kita percaya kuasa kebangkitannya sanggup melakukan segala perkara. Makanya saya ingin mengajak, mari, ayo kita bangkit bersama Kristus. Apapun kondisi kita, kesedihan, ketakutan, masalah datang silih berganti, apapun itu, satu, ingat perkataan Yesus. Apa? Kitab suci berkata apa? Alkitab berkata apa? Yesus berkata apa? Ingat. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi-kondisi kita mengalami kesusahan, ketika kita mengingat perkataan Yesus, damai sejahtera itu ada dalam hati. Tapi kalau kita mengalami masa-masa susah, dan masa susah itu atau masalah itu menjadi lebih besar, kita hanya fokus kepada masalah, maka kita akan lupa dengan perkataan Yesus. Dan kita akan menjadi lemah. Makanya, supaya damai sejahtera Tuhan itu tetap di hati, ingat terus perkataan Tuhan. Kenali diri kita sendiri, hal apa yang membuat kita takut, gelisah, putus asa, ingin menyerah, merasa lelah, merasa capek. Kita harus sadari di mana kelemahan kita. Kita harus akui di hadapan Tuhan, menyerah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bertindak atas seluruh hidup kita. Membenarkan hidup kita supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menaungi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena salam damai sejahtera Tuhan sudah diberikan kepada kita. Dengan cara mati menjadi jalan damai dan bangkit mengaruniakan damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita percaya
Roh Kudus bekerja. Nah, itulah yang bekerja. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami hamba secara khusus sudah berhenti berbicara, dan biarlah Tuhan sendiri yang mengajari kami melalui setiap firman Tuhan yang ada ini. Damai sejahtera Tuhan sudah Tuhan karuniakan, bahkan Tuhan sudah ucapkan, bahkan Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan itu tetap di dalam hati kami. Dan tolong kami agar kami tidak fokus kepada masalah hidup kami, tapi kami fokus kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sehingga dalam kondisi apapun kami tetap percaya, bahkan kami tetap diingatkan dengan perkataan-perkataan Tuhan, dengan firman Tuhan yang ada dalam kitab suci ini, yang Tuhan sudah nyatakan melalui orang-orang pilihan Tuhan yang sudah Tuhan ilhami untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kami ini melalui firman-Mu ini. Ajari kami dalam kondisi apapun tetap ingat perkataan Tuhan, karena itulah kekuatan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, dalam kondisi apapun sampai detik ini kami tetap mengalami kekuatan daripada Tuhan. Semua oleh karena Tuhan yang sudah menolong kami, yang sudah mati dan bangkit bagi kami, yang sudah menyelamatkan kami. Ketika kami percaya, kami diselamatkan. Ketika kami percaya, kami diberikan damai sejahtera. Ketika kami percaya, kami diberikan jalan keluar. Bahkan ketika kami percaya, Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, ketika kami tetap mengingat Tuhan, maka apapun yang kami lakukan akan Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini tidak bersama-sama kami, bahkan mungkin mereka sedang bekerja, mungkin mereka sedang pergi ke satu tempat, mungkin mereka sedang sibuk dengan hal-hal lain. Tuhan tolong supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap diingatkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kami tidak akan membiarkan kami jauh terlalu lama, bahkan berjalan terlalu jauh dari Tuhan. Karena Roh Kudus itu akan terus mengingatkan kami untuk mencari Tuhan. Tetapi ketika kami mendukakan hati Tuhan, maka Roh itu akan semakin surut nyalanya. Dan biarlah Roh Tuhan yang ada dalam diri kami itu berkobar-kobar, terus bersemangat, tidak lelah bekerja di ladang Tuhan, bahkan tidak memiliki rasa yang jenuh untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati teman-teman kami yang sedang bekerja, yang tidak bisa libur, hiburkan hati mereka, kuatkan mereka, bahkan juga Kau berkati keluarga mereka, jadikan mereka berkat, jadikan mereka saksi-Mu dimanapun mereka berada. Orang-orang di sekitar bisa melihat cahaya Kristus ada dalam diri mereka, kasih Kristus terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami masalah, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang kehilangan damai sejahtera Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka, kuatkan mereka, ingatkan mereka melalui Roh Tuhan yang ada dalam diri mereka untuk terus mengingat perkataan Tuhan. Bahkan juga Engkau memberkati untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin libur tetapi ada dengan kesibukan mereka masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan juga jaga lindungi mereka, bahkan Tuhan kuatkan mereka. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Ada beberapa teman kami yang sedang mengalami kesusahan. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan penghiburan seperti Tuhan menghiburkan murid-murid. Tuhan berikan damai sejahtera di dalam hati mereka, sekalipun mereka harus mengalami masalah demi masalah, proses demi proses yang harus mereka alami. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu kekal di dalam hati mereka. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sudah pulang Indonesia. Tuhan tolong berkati. Bahkan untuk AV yang juga sebenarnya visanya sudah keluar, namun karena kondisi Hong Kong yang masih belum stabil sehingga dia harus menahan diri untuk tidak datang ke sini dulu. Tuhan tolong kuatkan, hiburkan, jaga pelihara kesehatannya, bahkan anak-anak, orang tua juga Tuhan pelihara. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Kami jauh dari
keluarga kami, bahkan kami juga tidak berada di negeri kami. Kami berdoa agar Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat untuk Pak Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Tuhan tolong berikan hikmat, bahkan semua pemimpin-pemimpin dari mulai tertinggi hingga kepala daerah di kampung-kampung. Tuhan tolong berkati. Buatlah para masyarakat juga bisa diajak kerjasama untuk bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Karena Tuhan, Engkau tahu bahwa sudah 6.000 lebih pasien positif corona, bahkan juga sudah 500 lebih yang meninggal dunia. Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan nyata bagi mereka, dan juga Engkau kuatkan keluarga kami, jauhkan dari segala mara bahaya dimanapun apapun yang mereka kerjakan. Khusus juga kami berdoa untuk anak dari Mbak Widi yang juga ditugaskan di garda depan untuk menangani kasus COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa, kami bawa anakmu yang kekasih ini kepada Tuhan, supaya dalam kondisi, bahkan dalam setiap kegiatan, bahkan dalam proses menolong pasien, Tuhan berikan hikmat kepada anak yang kekasih, supaya dia terus dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan, bahkan dilindungi oleh Tuhan. Biarlah malaikat Tuhan melindungi, menjaganya dalam apapun yang dikerjakan, sehingga keselamatan juga Tuhan karuniakan bagi anak yang kekasih Mbak Widi. Juga Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, dan terus Tuhan tolong dalam proses pengenalannya akan Tuhan. Biarlah tiap-tiap hari semakin bertumbuh, bahkan secara pribadi Mbak Widi juga bisa mengalami damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Victory dalam pergumulannya. Engkau tahu Tuhan, tidak mudah dan penuh dengan perjuangan, penuh dengan air mata. Tuhan tolong berkati anak yang kekasih, suami, bahkan orang-orang yang saat ini sedang dilayani juga Tuhan berkati. Kesehatan kami, semua kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Pak Daniel juga yang dalam masa tuanya, Tuhan tolong, Tuhan berkati ibunya, istri Pak Daniel, bahkan juga Pak Chong bersama keluarganya, bahkan semua orang-orang yang kami kasihi, teman-teman kami dalam persekutuan Pondok Indah ini. Tuhan berkati, bahkan pelayanan di sini, sekalipun saat ini kami Tuhan tidak bisa mengadakan ibadah secara langsung, Tuhan kiranya memberikan penghiburan di dalam hati kami dengan damai sejahtera Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan untuk kami. Biarlah damai sejahtera itu juga kekal di dalam hati kami, menjaga hati pikiran kami, bahkan juga menolong kami, memimpin langkah kami dengan apapun yang kami kerjakan. Damai itu tetap kekal di dalam hati. Kau berkati Pondok Indah ini, kuduskan sehingga ruangan ini yang dipakai untuk juga melihat pasien oleh Dr. Chung juga Tuhan jauhkan dari segala virus yang bakteri yang bisa membahayakan keselamatan kami. Kami berdoa menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan 1 minggu ke depan, bahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan Tuhan. Semua kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan jadikan itu sebagai kekuatan. Bahkan juga Tuhan ingatkan kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Buatlah hati kami gelisah, agar kami segera sadar dan kami memperbaiki diri kami, dan kami menyenangkan hati Tuhan, sehingga damai sejahtera itu tetap aman di dalam hati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Deborah, untuk Paula, bahkan untuk Meske, untuk Ibu Vivi, Ibu Diana, Tina Pinu, bahkan untuk teman-teman kami yang lain, baik itu Dwi, Mbak Suliana, baik itu Mbak Iva yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan, mereka ada bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan, suatu hari nanti Engkau mempertemukan kami di tempat ini, supaya kami juga bisa merasakan dan melihat Tuhan ada dalam hati kami. Berkati mereka semua, saudara-saudara kami yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Yang tidak kami sebutkan mungkin teman-teman kami yang lain. Kami diingatkan satu lagi untuk sahabat kami Mbak Tina yang saat ini juga mengalami kelemahan tubuh, yang harus dirawat di rumah sakit oleh karena kakinya sakit di bagian lututnya, sehingga membuat dia sulit untuk berjalan. Bahkan dengan kondisinya saat ini tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Tuhan tolong
kegelisahan yang ada dalam hatinya Tuhan angkat, Tuhan gantikan damai sejahtera. Bahkan juga Tuhan jaga lindungi dari segala bakteri virus yang ada di rumah sakit, sehingga dia tetap terjaga, terlindungi. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar untuk dia dan majikannya tetap bisa bekerja sama dengan baik, sehingga tidak harus menempuh jalur hukum. Oleh karena itu Tuhan tolonglah, berkati bahkan jamah lututnya yang sakit dalam nama Yesus. Bahkan hasil dari ronsen tidak menunjukkan adanya keretakan, namun Mbak Tina secara pribadi mengalami kesulitan untuk berjalan, mengalami sakit yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa, jamah dan pulihkan, angkat, dan biarlah mujizat Tuhan nyata bagi Mbak Tina dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kami serahkan Mbak Tina ke dalam tangan Tuhan, semua kami dan semua orang-orang yang kami kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, sebagai penutup kita nyanyikan satu pujian. Kalau ku cari damai. Ya, kalau ku cari damai, hanya kutemukan dalam Yesus. Saya mohon maaf kalau agak sedikit tidak konsen. Kita berdoa. Tuhan, kami mengakhiri persekutuan singkat kami di tempat ini, dan biarlah damai sejahtera Tuhan
sukacita surgawi, pertolongan dan pimpinan dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepada kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan mengurapi kami. Bahkan Tuhan memberkati kami dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Tuhan.